Nah, saya mulai ke materi kita ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang penggunaan aplikasi pengolah kata. Ini sudah, saya yakin lah, kalian sudah menggunakan. Ya, tapi kira-kira kalau dengan studi kasus itu bisa selesai apa enggak? Ya, ini bagian yang pertama. Nanti ada lagi bagian yang kedua, pertemuan selanjutnya. Ya, yang kita bahas hari ini adalah membuat dokumen pasti tahu, pasti bisa. Memformat naskah, ngerti maksudnya memformat? Memformat itu misalnya ada yang harus tebal, ada yang harus miring dan sebagainya, format. Ukuran-ukuran kertas, ukuran font, jarak-jaraknya, nah itu format namanya. Kemudian memasukkan gambar, saya juga yakin sudah tahu semua. Ya, terus membuat tabel juga bisa. Ya, tapi kalau misalnya menghitung di dalam tabelnya bisa. Bukan tabel Excel, tabelnya Word, tapi ngitung otomatis. Sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Banyakan belum ya. Kemudian terakhir ada kuis. Ya, kita masuk ke materi yang pertama. Silahkan, saya sudah sampaikan dari tadi ya, diunduh dokumen latihan pertemuan 5A. Yang bagian A. Yang B-nya itu kuis. Saya sudah ketikin, di situ sudah ada perintahnya, tinggal kita format. Itu ya. Kita buka latihannya, kemudian kita format ya. Ini rata-rata menggunakan Microsoft Office semua ya. Ada yang pakai WPS? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya pakai Microsoft Office juga. Kalau secara default tampilannya, saya buka dulu ya. Saya secara default di laptop saya itu menggunakan namanya WPS. WPS itu tampilannya sama. Tuh kan? Sama saja. Ini semuanya sama ya, ada home, insert dan lain-lain, bisa ngatur halaman dan sebagainya sama ya. Tapi karena kalian pakainya Microsoft Office, ya saya buka pakai Microsoft Office. Versinya mungkin beda ya. Saya menggunakan Microsoft Office 2016. Tapi format yang kita gunakan itu standar semua. Jadi nggak ada yang ini harus ada di versi terbaru nggak. Oke, seperti ini tampilannya. Mirip aja ya. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya menghilangkan garis merah itu? Itu dimerah-merahin itu caranya gimana? Sebenarnya ada gunanya nggak itu? Pasti ada gunanya kalau dibuat di situ ya. Ya, kalau seperti ini biasanya karena sebab masalah bahasa. Ya, kelihatan nggak dari sana ya? Ini ada tulisannya di bawah ini English United States. Ini di bawah sini. Ya, bahasa yang saya ketik di dalam dokumen adalah bahasa Indonesia. Sedangkan di sini untuk proses pengecekannya dia menggunakan bahasa Inggris, makanya salah semua tuh, dimerahin semua. Cara ngilanginnya gimana? Dua sebetulnya caranya ya, dihilangin gambarnya atau dihilangin tulisannya. Nah, kalau tulisannya hilang kan nggak ada garis bawahnya tuh. Nah di sini language-nya adalah bahasa Inggris. Nah, bisa dipilih ke Indonesian. Terus di sini don't check spelling or grammar. Ya, seperti itu. Bisa di set as default ya. Kalau saya biarkan aja. Kemudian saya oke. Sorry, ini diblok dulu. Diblok dulu semuanya. Ngeblok semuanya pakai Ctrl A. Kalau nge-save pakai Ctrl S. Kalau bikin tebal, diblok dulu terus tekan Ctrl B. Kalau dimiringin Ctrl M, Pak, salah. Ctrl I. I itu maksudnya apa? I itu apa? Kalau B kan bold. Kalau I? Hah? Apa?
italic miring ya, italic. Kalau U underline, jangan underwear. Underline ya. Nah, seperti itu hilang. Jadi ubah ke bahasa Indonesia tapi diblok dulu semuanya. Ubah ke bahasa Indonesia. Oke, kita mulai ya. Nah, ini terserah aja yang praktek-praktek yang enggak. Kalau saya sih gitu. Ya. Tugas saya menyampaikan, RPS-nya ada. Ya. Pertama, paragraf yang pertama ini adalah judul, menggunakan huruf kapital, tebal, berarti ada boldnya nanti ya, ukurannya 16 poin, ratanya di tengah, diberi garis bawah sepanjang lebar halaman. Oke, ini adalah judul, berarti satu paragraf ini, saya blok. Terus katanya di situ menggunakan kapital semua, gimana cara ngubahnya supaya langsung? Supaya huruf besar semua diapain? Di caranya insert menu apa? Di home terus besar sama kecil. Ini ya pakai itu bisa ya. Di sini tinggal disesuaikan. Kalau pakai shortcut tekan tombol shift F3, tekan lagi shift F3, tekan lagi shift F3. Nah gitu ya, saya tekan ya, itu diblok dulu, kemudian shift F3, dia berubah gini, F3 lagi. Nah gitu. Saya malah belum pernah pakai yang di atas ini ya, yang pakai ini saya belum pernah malahan. Saya lebih suka pakai shortcut ya, pada kasus tertentu tuh bisa lebih cepat. Nah, kemudian apa katanya sini? Tebal ya. Kalau tebal langsung aja Ctrl B atau diklik tombol B di sini. Perintahnya sesuaikan. Apalagi? Fontnya ukurannya 16 pt. Ya, di sini langsung dirubah 16. Oke, seperti itu. Cara ngubah font bisa nggak dengan keyboard aja? Harus klik sini. Bisa pakai keyboard ya. Pakai keyboard itu tekan tombol kontrol sama kurung kotak. Kotak kecil, kotak besar. Di keyboardnya lihat. Kontrol, terus ada kurung kotak, di atasnya itu kurung kurawal. Ada nggak? Nemu nggak? Di keyboardnya? Dapat? Apa? Shift F3 nggak bisa? Bentar ya, saya coba lihat ke situ. Oke, untuk memperbesar huruf menggunakan keyboard, ditekan kontrol sama tombol kotak, kurung kotak. Ya. Ini tandanya seperti ini atau seperti ini. Ini untuk menurunkan, ini untuk menurunkan. Ada nggak ketemu ini? Di atasnya ada kurung kurawalnya. Kalau kalian biasanya klik di atas ya. Oke. 16 kontrol seperti ini, dia akan ikut ngubah di atas sana, yang font sana akan ikut berubah seperti ini. Coba lihat, berubah ya. Nah, 16 juga. Kemudian rata di tengah, pakai yang mana? Pakai yang itu Pak. Ya, pakai keyboard, kontrol CTRL plus E, kontrol E, dah ke tengah dia.
Bentar ya. Bentar dulu ya. Jadi kalau tidak bisa menggunakan Shift F3, itu biasanya keyboard ada yang kebalik ya. Antara Fn sama tombol kontrol, ada juga yang sama Shift. Jadi dia nggak bisa, itu settingan dari software. Nah, itu nggak bisa dipaksa ya. Menggunakan ini, di atas ini ada, ini ya, A besar kecil ini. Tinggal diklik, kemudian di uppercase. Semuanya nanti akan besar. Seperti itu. Mana lagi tadi yang manggil? Yang mana? Garis merah. Nah, jangan di situ. Sudah diblok ya. Ini aja nih. Pakai antivirus. Kamu pakai antivirus nggak? Nah, ini dipilih yang bahasa Indonesia, English Indonesia coba ya. Terus ininya di don't detect. Ini language-nya dimatiin. Belum bisa. Oh sudah. Nah gitu kan. Ya. Kemarin ada hotspotnya Labcom, sekarang nggak ada lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau mau di rata tengah, Ctrl E. Kalau mau rata kanan, Ctrl R. Kalau mau rata kiri, Ctrl L. Kalau mau rata kanan kiri, Ctrl RL. Nggak bisa. Ctrl J. Ini Ctrl J. Terus kalau mau maksa dia sampai ke bawah, itu kan yang paling bawah ada di sebelah kiri. Yang paling bawah itu sebelah kiri dia. Kalau dia diratakan sama sekali, tekan Ctrl. Nah, seperti ini. Sering lihat yang kayak gini di koran ya. Itu menggunakan Ctrl Shift J. Ctrl E. Ctrl L, Ctrl R, Ctrl J, Ctrl Shift J. Yang diminta di situ rata di tengah, berarti Ctrl E. Nanti ujiannya lisan aja ya. Hanya jawab aja. Gimana?
5 menit, 5 menit ya sudah. Kalau saya mau tebal pakai apa? Ctrl B. Gimana? Oke, lanjut kita ke bagian bawah. Oke, coba dilihat dulu di bagian atas tuh ada tanda ini nggak? Nih, tanda ini ada nggak? Ada. Nah, coba diklik. Nah, muncul seperti ini ya. Ini tanda-tanda aneh nih. Nah, perlu diperhatikan kalau ada tanda seperti ini. Jadi kalau nanti nerima file misalnya dari kawan, ada kebuka seperti ini bukan error, bukan virus. Ini adalah tanda enter. Ini adalah ada baris kosong. Ini juga sama. Ini kan habis di sini kalimatnya ya, di 12 PT titik. Nah, yang paragraf kedua ini dia paragraf baru, enteran baru. Nah, seperti itu tuh sangat membantu. Nanti pada saat kita bikin tabulasi juga sama. Nih, ada tanda titik di tengah ya, bukan titik. Kalau titik dia di bawah. Nah, titiknya di bawah. Kalau ini titiknya di tengah, warnanya abu-abu, itu tandanya spasi. Jadi kita bisa lihat nanti kalau ternyata ada beberapa spasi. Nah, titiknya lebih dari 1. Nanti kalau ada tanda panah, itu berarti tabulasi, tab. Nah, itu buat membantu ya, jadi lebih mudah. Kita masuk ke paragraf yang berikutnya. Semua isi naskah ini, kecuali judul, dibuat dengan spasi baris tunggal. Berarti semuanya ya. Oke, diblok dulu semuanya. Sampai ke bawah sini. Nanti kalau ada perintah yang lain, ikutin. Oke, ini keblok semua. Perintahnya adalah spasi tunggal. Terus menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Sampai situ dulu, satu kalimat. Ini hurufnya Arial. Diganti dulu jadi Times New Roman. Pilih ya. Times New Roman. Ukurannya 12. Sudah? Spasinya. Spasi itu bisa lewat sini. Nih, line and paragraph spacing. Klik di sini. Dimintanya tunggal berarti 1. Ini udah kepilih 1 ya. Oke. Terus gimana caranya kalau misalnya mau ngubah caranya cepat? Pakai kontrol juga. Ini kontrol semua nih. Kontrol. Kalau saya mau spasinya 2, saya tekan kontrol 2. Ini biasanya di KTI atau di penulisan ilmiah pakainya 2 spasi. Kalau proposal biasanya 1,5. 1,5 itu adalah kontrol 5. Jadi kalau ngetik supaya cepat, ya pakai shortcut ya. Mintanya berapa spasinya? Tunggal, berarti 1, kontrol 1. Balik lagi dia, kontrol 1. Oke, sekarang ukuran kertas A4. Ukuran kertasnya A4, margin atas dan kiri 3, margin kanan dan bawah 2,5. Ngubahnya di mana? Pokoknya di situ ada, Pak. Tinggal dicari aja. Iya, dicari. Lewat mana? Ya, ada page layout. Di sini di mana ya page layoutnya? Beda ya. Saya ke desain. Nah, ini untuk desainnya saya larinya ke layout. Jadi tabnya mungkin beda ya. Page setup kalau di sini. Ya, sama saja. Page setup, page layout diklik ya. Nah, punya saya di sini pakainya inci. Sedangkan di sini dimintanya menggunakan sentimeter. Gimana cara ngubahnya? Ngubah sentimeternya di mana? Ada yang tahu? Atau selama ini pakai aja terus? Ada yang tahu di mana?
Tahu di mana? Ya, lari ke file ya. Kemudian ada option, biasanya ada option. Ada yang sama pakai inci atau sentimeter semua ini? Sentimeter, saya sendiri yang beda ya. Lupa saya tempatnya. Nah ini di bagian advance, jadi di word option, kemudian di bagian advance ada display. Terus di sini ada show measurement in unit of inches. Kalau di sini, ini diganti menjadi centimeter. Saya oke kan ya. Nah ini sudah berubah jadi centimeter. Sekarang di page setup, ukuran kertasnya A4, berarti pindah ke paper. Sudah A4 di situ. A4 itu ada dua macam, ada A4 biasa, ada A4S. Kalau yang A4S itu 21,59 ya. Tapi kita gunakan yang A4, jadi 21 aja. Kemudian marginnya tadi atas dan kiri 3, bawah dan kanannya 2,5. Atasnya 3. Langsung aja 3, bawahnya 2,5, 2,5. Terus kirinya pakai titik ya. Sudah. Itu ukuran kertas. Oke, sudah berubah. Paragraf pertama nih. Diatur rata kanan dan kiri dengan alinea masuk ke dalam sebanyak 1 cm. Paragraf yang ini dibikin rata kanan kiri. Tadi pakai Ctrl J. Ctrl J. Nah. Ya, seperti itu ya. Nah, boleh di blok, boleh juga enggak. Jadi taruh aja di paragraf itu, dia akan ikut ya. Misalnya saya taruh di paling atas nih. Kursornya enggak di blok. Saya tekan Ctrl J. Nah, dia langsung rata kanan dan kiri. Kemudian paragrafnya itu masuk 1 cm ya. 1 cm itu bisa kita tarik yang bagian atas, indent, first line indent ini, yang segitiga kecil atas ya. Ini yang atas ini. Bagian atasnya yang ditarik ke angka 1. Ini ya. Nemu ya, sudah biasa nih. Atau kalau enggak lewat mana? Buat ngatur spasi segala macam lewat mana? Bisa lewat sini. Ini ada paragraf, cari paragraf ada enggak? Atau klik kanan, pilih paragraf, sama. Nah, lewat sini. Nah, untuk paragraf ini bisa di set spesialnya. First line-nya dipilih 1 cm. Ya, ini juga untuk spasi bisa di set di sini. Ada single, 1,5, double, at least. Kalau at least ini kita masukin sendiri nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa lewat sini diatur 1 cm atau lewat atas ini tadi. Terus untuk spasi sebelum paragraf, spacing before-nya diatur 0 pt.
Dan spasi setelah paragraf atau spacing after diatur 12 pt. Jadi ini ya untuk paragraf pertama, ini paragraf pertama boleh diblok seperti ini, atau kalau enggak taruh aja di paragraf tersebut kursornya. Lalu di sini ada before dan after. Ada enggak? Ada ya. Nah, di sini dimintanya 12 pt yang after. Jadinya seperti ini. Jadi ada jarak ya. Dan ini bukan spasi, ini adalah after paragraf. Kalau spasi itu semuanya dari atas sampai ke bawah ini diatur jaraknya. Kalau ini hanya pada saat akhir paragraf dikasih jarak 12 poin. Sudah selesai untuk paragraf yang pertama. Nanti kalau bingung, filenya di-download ya, terus dicoba di rumah. Bingung-bingung lagi, lihat lagi videonya. Itu. Paragraf kedua. Sama pengaturannya dengan paragraf pertama. Nah, berarti apa? Berarti hurufnya tetap sama, kemudian perataannya dibuat menjadi sebelah kanan. Taruh dulu kursor di paragraf yang kedua, taruh seperti itu. Bikin kanan tadi pakai Ctrl R, right ya. Atau kalau di sini di home-nya pilih yang ini. Ya, align right ini ada dikasih tahu tuh, CTRL plus R, ada situ ya. Tinggal diklik saja atau di Ctrl R. Terus kemudian dua baris berikutnya nih ya, yang ini ya. Tiga. Salah teksnya. 3 baris berikutnya itu menggunakan tabulasi, nanti dulu yang itu. Tadi kita bahas dulu sini ya. Ini kalau ujian perintahnya harus diikuti betul-betul. Ya. Paragraf kedua sama pengaturannya dengan paragraf pertama. Paragraf pertama tadi di sini dikecualikan ya, tetapi perataannya rata kanan, sudah di kanan. Spasinya sudah 1. Kemudian tadi yang di set apa? Afternya ya. Afternya di set 12 pt. Nah, di set dulu 12 pt. Oke, seperti ini. Pak, tapi di situ ada ubah spacing afternya menjadi 0. Nah, bukan 12 Pak. Nah, berarti salah paham baca. Yang 0 di sini buat apa? Yang after spacingnya 0 itu adalah buat ini, yang baris berikutnya. Nah, seperti ini. Sekarang baris berikutnya. Ada 3 nih, nama, name, sama alamat. Diblok dulu. Ini menggunakan tabulasi. Tabulasi dan indennya diubah jadi 0. Karena kita belum set apa-apa, dia pasti 0 sudah. Jadi nggak perlu di set lagi. Nah, sekarang menggunakan tabulasi itu gimana? Perhatikan di bagian ujung kiri sini ada huruf L. Kalau diklik lagi sekali ada jadi tengah, center tab tulisannya. Kalau diklik lagi ada right tab. Ya, kalau diklik lagi ini gambarnya beda-beda nih. Decimal tab. Diklik lagi bar tab. Nah, di sini perintahnya menggunakan tabulasi kiri dan kanan, berarti hanya kiri dan kanan, tengah nggak dipakai. Serta menggunakan indent, sesuaikan dengan kepatutan posisinya, berarti bebas saja. Yang penting kita pakai tabulasi. Saya balikin dulu. Ini tabulasinya, tabulasi kiri. Saya blok ya. Di blok, kemudian saya taruh misalnya di angka 3. Ini ada garis L seperti ini. Kemudian itu untuk tanda ke-4 aja. Nah, kemudian saya taruh lagi di angka 5. Jadi L-nya ada 2. Nah, sekarang saya ganti di sini.
Ini diganti menjadi right. L kebalik sekarang. Saya taruh di sini di 13. Nah, ini gambarnya beda ya. Yang L-nya ada 2, yang L kebaliknya 1. Nah, karena kita sudah ngeblok tiga-tiganya, maka tabulasi itu bisa dipakai tiga-tiganya. Sekarang ditaruh kursornya di karakter sebelum titik 2. Kemudian ditaruh situ kursornya, kemudian tekan tombol tab di keyboardnya. Nah, ini sebagai tanda, ada tanda panah ya, itu berarti pakai tab. Kemudian pindah ke sebelahnya, di tab lagi, seperti ini. Nama kalian, masukin di situ. Saya masukin nama saya. Nah, selanjutnya nama prodi. Nama prodi ini kita bikin ratanya di sebelah kanan. Kita tekan tombol tab. Nah, dia ke kanan. Ya, di dalam kurung seperti ini ya. Saya masukin punya saja, sistem informasi. Lanjut ke bawahnya. Tanda titik 2-nya diratakan, sama seperti itu, ditekan tab. Salah, ini NIM ya. NIM saya berapa? Nama taruh di sini. Terus L dan P-nya di tab lagi, dia akan ke sebelah kanan. Nah, alamatnya. Ya, di sini tadi menggunakan inden katanya. Saya ketik dulu aja ya. Gitu ya. Nah, ini sekedar contoh supaya dia panjang lebih dari satu baris. Karena perintah di sini tadi menggunakan inden, kan nggak bagus ya kalau seperti ini tiba-tiba di belakangnya, bawahnya. Harusnya dia ratanya di mana? Sesuai dengan sejajar dengan yang mana? Sejajar dengan ini ya. Nah, di bawah sini harusnya. Nah, ini menggunakan yang namanya inden. Indennya ada yang di sini. Jadi untuk inden itu ada ada 3. Ada first indent, kemudian ada satunya lagi hanging indent, lalu yang satunya left indent. Kalau menggunakan first indent itu yang digeser baris pertama. Tapi kalau menggunakan hanging indent itu yang digeser adalah baris kedua dan seterusnya. Kalau menggunakan left indent semuanya digeser. Nah, ini saya taruh kursornya di sini, kemudian yang bagian segitiga yang bawah, jangan yang kotaknya ya, tapi segitiga bawah ini yang digeser. Nah, gesernya ke sini sesuai dengan tab yang kedua. Jadi kalau saya ngajar biasanya patokan saya adalah 10% dari jumlah mahasiswa. Jadi kalau totalnya ini ada 30 berapa 9 ya? 37.
berarti ada 3,7 yang saya lihat. Kalau 3,7 orang itu bisa, materinya dilanjut. 3,7 orang itu kan nggak ada ya, berarti bulatin 4 lah. Paling nggak ada 4 orang yang bisa ngikuti, sudah terus. Itu. Karena kalau nunggu bisa semuanya, nggak mungkin. Nah, nanti malam kita selesainya. Pak, itu tandanya mengganggu Pak, ya udah hilangin. Nah gitu. Kelihatannya lebih clean Pak, lebih bersih. Oke. Oke, lanjut. Udah bisa ngikuti nggak? Harus sabar ya. Paragraf selanjutnya. Ini adalah paragraf ketiga. Diatur seperti paragraf pertama. Indennya berapa? 1 cm ya. Nih, paragraf ketiga, taruh aja dulu di sini 1 kursornya, kemudian digeser yang post indennya 1 cm. Oke. Diatur seperti paragraf pertama. Spacing before-nya diatur 12 pt. Before, kalau tadi after, berarti ini berubah nih. Taruh di sini, kemudian ke bagian layout atau page layout ya. Pilih before. Nah, before-nya dibuat 12. Tadi yang pertama, paragraf pertama, after-nya juga 12 ya. Berarti di sini 12. Kemudian after-nya juga 12. Nah, seperti itu. Paragraf pertama rata kanan kiri. Berarti ditekan Ctrl J. Justify. Tekan Ctrl J. Oke, seperti itu ya. Ctrl J. Di bawahnya dimasukkan sebuah gambar lingkaran, segitiga, dan kotak berupa shape. Terus gambarnya digabung. Sudah saya gabung, gambarnya juga ada. Diposisikan di tengah, diberi caption. Captionnya adalah contoh bangun datar yang diletakkan di bawah gambar. Oke, gambarnya saya hapus. Kemudian captionnya juga saya hapus ya. Kita ikutin perintahnya. Di bawahnya dimasukkan sebuah gambar lingkaran, segitiga, dan kotak berupa shape. Silakan diklik di menu Insert. Ada shapes di sini. Ada gambar lingkaran. Yang mana yang lingkaran itu ini ya? Bukan, ini oval. Oval. Kalau lingkaran bahasa Inggrisnya apa? Orang Inggris. Kemarin kan sudah nyari pakai bahasa Inggris. Lingkaran itu apa? Circle ya. Nah, circle tuh nggak ada di situ. Ya, yang bisa kita gunakan adalah oval. Klik dulu oval. Terus ditekan tombol shift, kemudian diklik seperti ini, ditarik supaya bentuknya simetris. Kalau tidak pakai shift, bentuknya seperti ini. Ya, kalau ditekan shift, nah sudah. Segitiga. Segitiga bahasa Inggrisnya apa? Segitiganya ada 2 Pak.
ya, triangle. Ada yang right, ada yang nih. Apa tuh bacanya tuh, isos. Pokoknya gitulah, yang sama kaki. Diklik dulu supaya dia sama, bukan sama kaki, sama sisi. Supaya dia sama sisi, tekan juga tombol shift. Tekan shift, kemudian diklik. Nah, ini sama nih, nggak percaya ukur sendiri. Ya, seperti ini ya. Gambar kotak. Insert lagi, pilih shapes, kemudian gambar kotak. Nggak ada apa yang segi 4 persis. Ya, yang ada itu aja. Rectangle, kemudian ditekan shift. Oke, dilepas gitu ya. Nah, ada 3 buah gambar sekarang. Gabungkan ketiga gambar tersebut. Kalau digabung, nah hilang. Penggaris atasnya hilang katanya. Di view, nih view, kemudian ruler. Ya, ya. Oke ya. Kalau penggarisnya hilang itu ke view, kemudian rulernya dicentang. Ruler penggaris. Weh, panjang masih Belum kuisnya ini. Hah? Apa? Menggabungkan gambar itu menggunakan tombol kontrol, diklik salah satu gambar, klik lagi gambar yang lainnya sampai terpilih seperti itu, kemudian ditekan tombol apa supaya dia jadi satu. Kalian tahu nggak? Ya, digabung. Namanya di menunya di mana? Di mana? Punya saya nggak ada. Duduk. Ya, di save format, kemudian dipilih ada grup. Ini ya. Di sini nggak disebutin shortcutnya. Kalau menggunakan WPS di Ctrl G dia langsung ke blok. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia dipindah dia ngikut semua. Terus di sini ada perataannya. Diklik dulu ya. Diklik dulu gambar seperti ini. Kemudian di sini ada wrap text. Ya, ini tampilannya beda-beda. Ada square, ada tight di sini ya. Kemudian ada stroke, ada top and bottom, ada behind text. Nah, di sini sudah, kalau di naskah saya sudah saya set dia in front of text. Ya, seperti itu ya. Terus ngasih caption. Captionnya diklik kanan, gambarnya. Kemudian pilih insert caption. Ini nanti ada hubungannya dengan materi kita selanjutnya. Insert caption ya. Nah. Insert caption dulu ya. Kemudian di sini labelnya dipilih. Di sini ada persamaan, ada tabel. Kemudian
kalau kita perlu label baru, kita bikin new label. Nanti silahkan diulang di videonya ya. Labelnya kita biasanya gini. Kalau gambar itu gambar atau teksnya. Kita klik OK, di sini gambar. Dia akan muncul langsung gambar satu. Ya. Tinggal kita kasih di sini, tadi tulisannya apa? Contoh. Bangun datar. Saya klik OK. Nah, dia muncul seperti ini. Di bawah gambar otomatis. Nah, tinggal kita atur posisinya di tengah. Gambar satu, contoh bangun datar. Itu bukan diketik manual. Bukan diketik sendiri di bawah dibikin gitu ya. Saya mau lihat dulu sampai mana. Baru paragraf pertama, Pak. Tadi yang tadi namanya siapa ya? Mona. Ini nanti tuh pakai semua budgetnya, captain ini. Udah, coba ini.
Kayaknya kuisnya harus dikerjakan di rumah ini ya. Oke, selanjutkan paragraf keempat. Mengikuti pengaturan paragraf pertama. Berarti rata kanan kiri. Taruh kursornya, tekan Ctrl J. Rata kanan kiri. Terus dia tadi paragraf pertama tadi itu afternya 12 PT. 12 PT. Kita ke layout atau bisa juga diklik kanan. Bentar, kita di sini ya. Tadi 12 PT untuk afternya, terus di sini katanya dibuat 1,5 spasinya. Ya, ini untuk paragraf keempat. Bisa diklik kanan, kemudian kita ke paragraf. Tadi indennya 1 cm ya. Berarti bisa ditarik lewat penggaris ini, bisa juga lewat plus inden. Dimasukkan di sini 1 cm. Terus afternya 12. Spasinya 1,5, bisa dirubah di sini. Oke, ya, Ctrl 5 boleh. Langsung di sini ya, Ctrl 5, Ctrl 1 jadi 1 dia, Ctrl 5 jadi 1,5, Ctrl 2 jadi spasinya 2. Nah, selanjutnya bicara yang di bawah. Kalau bikin tabel udah tahu ya. Terdiri dari 5 kolom dan 4 baris. Kolom itu yang mana? Ke kanan apa ke bawah? Kolom ke kanan, barisnya ke bawah. Saya hapus. Cara masukin tabel. Menu insert, kemudian ada table. Pilih berapa kolom, 5, barisnya 4, seperti itu. Tinggal dikasih nomor, terus apa lagi, name, nama, apa, jenis kelamin, LP ya, terus tanda angan. Silakan dimasukkan nama kawan-kawannya di situ. Urutannya 1, 2, 3. Kebayang ya, kalau misalnya gini. Ini baru 3. Cara cepat. Gimana kalau bikin nomor urut? Nomor urut ini ada sampai 2 halaman. Masa kita mau ketik 1, 2, 3. Kalau sampai 2 halaman dia gimana? Misalnya nih begini. Ini kalau mau nambah baris tinggal di tab aja ya. Di ujung kasih tab. Nah, kalau seperti ini mau di sini dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Untuk data yang banyak ya. Kalau datanya hanya 4 sampai 5 aja, sampai 10 masih bisa kita manualkan. Tapi kalau urutannya banyak, caranya adalah di blok dulu. Oh ya, satu lagi. Di sini ini kan keputus ya oleh paragraf, oleh margin. Nah, supaya agak deket, ini seperti ini mouse-nya, kursornya seperti ini. Ada tanda 2 ini. Ini diklik 2 kali. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia menyembunyikan marginnya. Jadi lebih enak kita lihat. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal di blok saja dari sini sampai ke sini. Kemudian di bagian home di sini ada numbering. Klik number, pilih numbernya yang mana. Nah, lebih cepat ya. Di blok dulu sampai ke bawah, terus pilih mau format yang seperti apa. Misal yang ini ya. Nah, jadi. Nah, kebayang kalau manual 1, 2, 3, 4, 5,
kemudian tiba-tiba yang baris 3-nya dihapus. Diklik kanan seperti ini, kemudian di delete rows. Nomornya nggak urut. Nah, kalau pakai cara seperti ini tadi, ya, kosongin dulu dalamnya, terus kita ke numbering, pilih. Nah, saya hapus baris 5. Kira-kira setelah 4 dia 5 atau 6? Coba aja ya. Nih, dihapus baris 5. Nah, dia tetap. Nggak perlu kita memperbaiki nomor lagi. Oke, bisa dipraktikkan ya untuk 3 baris. NIM-nya, saya nggak tahu NIM-nya. L itu tandanya laki-laki, kalau P tandanya pria, sama berarti. Maksud saya, kalau L sama P sama W. Nah, tanda tangan ini bisa diatur, ya. Terus ini ada trik, ya. Nah, kalau ditambah barisnya di tab dia langsung angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 70. Di sini entah. Ini L. Lalu kalau mau bikin tanda tangan, ini terlalu kecil. Gimana caranya supaya dia bisa agak lebih besar, gitu ya? Ya, digeser. Ininya digeser, dilebarin. Ya, bukan tricky ya, tapi dikasih kolom baru. Kita ke bagian table design, table layout. Di sini ada draw table ya. Kalau draw table ini bisa kita pakai buat membagi ini. Ini ada pensil ya. Saya garis seperti ini. Nah, udah matiin lagi. Nah, kemudian bisa kita jadikan seperti ini. Ini kita merge, kita gabung. Ya. Merge cell. Atau bisa juga menggunakan ini eraser. Ya, diklik seperti ini ya, kemudian ininya diklik. Nah, bisa pakai cara seperti itu. Nah, ini bisa dikasih angka 1 dan 2. Jadi kolom tanda tangannya lebih lebar. Tapi yang seperti ini, trik seperti ini lebih enak menggunakan Excel. Ya, kalau pakai Excel lebih enak. Nah, saya contohkan satu seperti itu. Sudah ya? Paragraf berikutnya. Paragraf kelima, ini mau habis nih. Paragraf kelima dibuat menjadi hinging indent sebesar 2 cm. Aturannya mengikuti paragraf ketiga. Aduh, paragraf ketiga tadi apa ya? Paragraf ketiga, before-nya 12 PT. Karena dia ngikut yang pertama juga, berarti dia before-nya 12, after-nya 12. Set dulu ya. Ini di set. (12) kemudian hinging indent. Nah, ini ada spesial di sini. Bisa pilih hinging indent. Langsung diisikan angkanya karena diminta 2 cm. 2 cm ya. Terus apa lagi tuh? Oke dulu.
Nah, seperti itu jadinya. Hurufnya diganti jadi Verdana 14. Ada nggak Verdananya di situ? Sini aja langsung ketik Verdana. Ver. Ya, enter. Kemudian fontnya 12 atau pakai kontrol kurung kotak tadi ya. Ratanya kanan kiri. Kontrol J. Selanjutnya, pada bagian bawah dibuat tempat tanda tangan dengan perataan menggunakan tabulasi tengah. Nama diberi garis bawah, sampai situ dulu ya. Berarti kita blok yang ini. Nah, di blok seperti ini, kemudian bisa, kalau kalian mungkin ya, dengan cara rata tengah, terus ininya digeser, paragrafnya. Bisa dengan cara seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak menyampaikan cara itu, tetap di posisi sebelah kiri. Margin juga tetap, tapi kita pakai ini ya. Pakai tabulasi tengah nih. Taruh misalnya di sini. Nah, kalau sudah ini kanan. Nah, cara menghilangkannya gimana? Kalau sudah nggak jadi nih, diklik di sini ya. Tanda tab ini diklik, ditarik ke bawah. Hilang. Nah, ini dijadiin kanan dulu. Saya kelebihan klik. Nah, ini ya. Masih kelebihan klik. Nah, seperti ini tengah. Tinggal di tab saja. Namanya di garis bawah pakai kontrol U. Nah, lanjutnya mana? Nggak rata tengah, belum di tab bawahnya, di tab dulu. Ini kalau saya tampilkan seperti ini dia. Nah, ini ya. Ini ada panahnya, tanda tab. Ada nggak tanda tabnya? Ada? Nggak, tampilin dulu yang ini. Ini show height supaya kelihatan. Ini tab. Kelihatan? Terus sudah di tengah? Belum. Sudah diatur belum ininya? Klik dulu di sini, lihat di penggarisnya. Ada nggak ini? Masih belum di tengah. Saya datangi. Sudah? Sudah tengah belum? Belum, oke. Ya, saya datangi. Saya lihat.
Ya, jadi tabulasi itu ada seperti ini. Berarti ratanya kiri. Terus ada seperti ini ratanya kanan. Yang rata di kanan. Terus ada yang take balik. Ratanya di tengah. Ada lagi tampilannya seperti ini. Ada titiknya. Ada ya. Yang ada tanda titik itu berarti dia akan misalnya dia akan meratakan tanda koma. Tadi pakai tanda titik, itu dia akan, kalau pakai ini ya, ini ada tanda titiknya, dia akan meratakan ini. Kalau dia mau rata di tengah, persis stepnya menggunakan seperti ini. Nah, ini nanti yang ada tanda titiknya bisa disesuaikan. Kita misalnya mau untuk perhitungan angka seperti itu. Ya, memang agak kurang kelihatan ya, jauh ya. Karena sama-sama seperti huruf T itu, tapi ternyata yang satu ada titiknya, yang satu enggak ya. Jadi kalau untuk, ya udahlah, supaya lebih kelihatan jelas, saya contohin di sini ya. Misalnya 123,45. Terus di sini ada 1,7, lalu ada 12, sekian. Nah, ini mau kita bikin tabulasi pakai yang ada titiknya supaya sejajar, kan nggak mungkin ya kalau ditaruh ke samping kanan semua. Misalnya di sini saya taruh yang ada titiknya di angka 4, maka pada saat saya tap ya seperti itu. Sorry, ini pakai titik ya. Nah, yang sejajar adalah bagian titiknya. Kalau saya klik seperti ini, garisnya itu lurusnya di titik. Jangan yang pakai titik kalau mau dia rata di tengah. Oke, sampai situ jelas ya? Jelas nggak jelas, Pak? Terus, jika hasil latihan ini lebih dari 1 halaman, ubah ukuran kertas menjadi F4 atau folio, ukuran 21,5 kali 33 cm. Marginnya disesuaikan sehingga menjadi 1 halaman saja. Gimana caranya ini? Padahal ini 2 halaman lebih nih. 2 halaman. Bisa nggak dirubah folio? Bisa ya, caranya lewat layout tadi, kemudian ke page setup, lalu papernya dulu dirubah menjadi F4, ada nggak? Cari. Nggak ada. Kalau nggak ada, pilih custom, ukurannya 21,5 dikali 33. 21,5 dikali 33. Itu ukuran kertas F4 atau folio. Tapi nanti pada saat pengetikan KTA biasanya yang dipakai adalah A4. Ya, sementara itu dulu. Bisa nggak dia masuk 1 halaman? Saya klik OK. Ternyata nggak, masih ada sisanya. Ya. Yang seperti ini mau tidak mau marginnya yang disesuaikan. Tadi marginnya sudah tahu ya. Marginnya bisa lewat page setup ini. Kemudian klik margin. Coba kalau di set 1 semua. Bisa masuk ya.
Oh, nggak masuk, punya saya aja masuk itu. Marginnya 1. Gambar. Saya nggak kemana-mana, di sini aja. Oke, saya hilangkan yang tanda ininya ya. Nah, biar bersih. Bisa nggak? Apanya yang nggak bisa? Melebihi apa? Sudah masuk ke halaman ya? Oke, perintah terakhirnya simpan file. Oh ya, ini namanya lupa. Nama sama NIM-nya masukin masing-masing. Perintah terakhir adalah simpan file dengan nama latihan format dokumen. Yang sedang kebuka ini adalah latihan pertemuan 5A. Berarti kita pilih file, kemudian save as ya. Di save as, kemudian dicari foldernya. Lalu dikasih nama latihan. Apa tadi? Format dokumen.
tipenya docx. Kalau sudah di save, ya seperti itu. Ya, nggak jadi kuis. Hah? Latihan format dokumen. Ini ada di bawah tuh perintahnya. Latihan format dokumen. Jadi kalau nanti bikin ini ya, kalau bikin KTI misalnya tuh bikin laporan, kalau ada perbaikan, jangan selalu di save gitu. Siapa tahu nanti kita akan balik ke yang kemarin gitu. Wah, yang kemarin masukin lagi, tapi kita sudah hapus. Jadi sebaiknya setiap ada edit itu di save as namanya, kasih tanggal misalnya tanggal berapa. Jadi kita bisa balik lagi, gitu ya. Saya tahu banyak pertanyaan ya, tapi waktunya nggak cukup ya. Nah, oke, ini kuisnya. Mau nggak mau akhirnya dibawa pulang. Filenya silakan dibuka di link yang di share itu ya. Silakan di download latihan pertemuan 5B ya dari link yang sudah dibagi. Kemudian disesuaikan dengan perintahnya. Seperti apa perintahnya? Saya buka dulu filenya ya. Ini file latihan pertemuan 5B. Akhirnya jadi tugas lagi. Padahal saya rencanakan pertemuan berikutnya ada tugas lagi. Hari ini nggak ada tugas, pertemuan depan baru ada tugas. Tapi karena ternyata nggak selesai, jadi ya kalian lebih banyak dapat ilmu ya. Ilmu yang dicari sendiri. Ini kuis perintahnya, lakukan format dokumen sehingga seperti tampilan di bawah. Nih ya, jadinya seperti ini. Tapi perintahnya harus diikuti, ya. Ukuran kertasnya A4, marginnya disesuaikan urutannya. Header atau kop suratnya menggunakan logo gambar bebas, bergaris bawah. Ini ada garis bawahnya, ya. Kemudian jenis hurufnya disesuaikan nih, ada. Terus huruf dalam isi suratnya adalah Times New Roman ukuran 12 dan seterusnya. Barisnya spasinya tunggal, perataannya kanan kiri. Kecuali isi tabel rata di tengah selain nama produk. Jadi nama produknya berada di samping kiri. Lainnya di tengah semua. Jadi kalau baca petunjuk hati-hati ya. Ya, kalau seperti ini paham ya. Jenis huruf untuk isi surat Times New Roman, berarti semuanya Times New Roman. Ukurannya 12 dengan spasi baris tunggal, spasinya 1. Perataan teksnya kanan kiri, kecuali. Nah, ada pengecualian di situ. Kecuali isi tabel, ratanya di tengah selain nama produk. Jadi selain nama produk yang ada di tabel, ratanya di tengah. Nah, berarti nama produknya rata kiri. Ukuran huruf pada tabel 10 poin. Alinea paragraf masuk 1 cm. Berarti first indentnya itu di set 1 cm. Nanti menggunakan tabulasi seperti ini. Ya, ini ada nomor perihal lampiran tabulasi. Terus yang ini hanging indent. Ini post indent. Lanjutnya di sini pakai tabulasi lagi. Terus di tabel, ya tabel udah tahu tadi. Nah, yang tanda tangan pakai tabulasi juga. Format mentahnya
saya kasih seperti ini. Sudah ada. Ya. Jadi sanggup pulang. Nah, sekarang materinya ini harus ada nanti. Ini jumlahnya. Gimana caranya menjumlahkan ini sama ini ke sebelah sini? Di Word. Kalau di Excel sama dengan kemudian di sum terus di blok ke kolom yang akan dihitung, ya. Kalau di Word, ya, kita harus lari ke sini ya, ke table tools. Ada nggak table tools? Filenya dibuka dulu. Tapi ini masuk video ya, jadi nanti bisa diulang sedikit. Di dalam jumlah kita taruh sini. Kursornya ditaruh, kemudian di sini ada formula. Di table tools ada formula. Klik formula. Nah, di sini ada sama dengan sum left. Sum left ya, saya oke. Sum left itu maksudnya jumlahkan semua yang ada di sebelah kiri. Saya klik oke. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Percaya nggak angka ini benar? 844. 256 ditambah 275 ditambah 312 itu 844, bener nggak? Hitung belakangnya aja. Kalau belakangnya pas 4 berarti iya udah. Kalau saya percaya aja dia lebih pintar dari saya. 2 ditambah 5, 7 ditambah 6, 13, salah berarti. Ya, kenapa bisa begitu? Padahal harusnya 3 tuh, 843 aja. Kenapa bisa 44? Karena perintahnya tadi adalah sum left. Jumlahkan semua yang di kiri. Berarti 312 tambah 275 tambah 256 ditambah motif ditambah 1. Karena motif nggak bisa dihitung, dia nambahin 1. Nah, terus caranya gimana? Caranya bisa ngitung pakai model seperti ini. Kasih titik dulu ya nomornya. Nah, ini dia bukan seperti Excel. Kalau Excel dia akan berubah otomatis hitungannya. Kalau di Word enggak. Word ini harus dihapus. Kemudian ke formula lagi, kemudian sum left lagi. Oke. Masih ya, kan ini dianggap 1 koma. Nah, caranya gimana? Menggunakan kolom dan baris Excel. Nih, perhatikan. Jumlah barisnya ada berapa sampai ke sini? Sampai ke angka 844 ini ada berapa baris? Ada 3 ya, karena di sini 1 ya, hati-hati ya. Jangan ngitung di sini. Ini 1, 2, tapi sini ada nih 3. Barisnya 3. Kemudian kolomnya. Kolomnya, kita ngitungnya kolomnya itu A, B, C, D. Kolomnya F. Nah, tapi cara ngitungnya adalah di angkanya saja di sini. Berarti ini kolom berapa ini? Kolom C, C3. C3 sampai dengan C, salah. CE, nggak ada CE. C3 sampai dengan E3. Terus nulisnya gimana? Klik di sini, terus formula. Di sum dalam kurung C3.2 E3. Oke. 483. Ke bawahnya sama, nggak saya selesaikan. Silakan nanti dihitung sendiri. Silakan dimasukkan ke dalam folder, buat folder. Ntar dulu, ditutup dulu. Ntar dulu ya. Oke, itu kuisnya. Pertanyaan itu paling hanya di formula. Karena tadi format-format sama semua. Cara masukin gambar udah tahu juga. Bikin garis, udah tahu ya. Tinggal pilih save, garis, ya kan? Tapi itu cara lambat. Cara cepat sedikit ya. Ini. Garisnya itu ada di bawah ini. Ya kan? Tinggal dikasih sini ada border, pilih yang bottom. Nah, pasti lurus. Kalau kalian pakai shape itu bisa nggak lurus.
Nggak ada pertanyaan ya? Nggak usah aja deh kalau ada. Sangu aja pulang. Oke ya, saya tutup dulu, nanti saya detailnya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ya, saya di atas, kalian di bawah situ. Kalau ada kesalahan kekurangan, mohon maaf juga. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Itu hari Senin jam berapa saya lupa. Ya, saya tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.